Kisah seorang ayah dan dua anaknya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saudara, kita tidak asing dengan kisah anak yang hilang. Sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak di antara kita yang telah mengenal kisah ini sejak mengikuti sekolah minggu. Mungkin kita pernah menonton atau bahkan memainkan drama yang didasarkan pada perumpamaan ini. Baik dalam versi asli yang kita baca dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, versi cerita sekolah minggu, maupun versi drama. Kita berjumpa dengan anak bungsu yang menjengkelkan, anak sulung yang marah kepada anak bungsu, dan ayah yang pengampun penuh kasih sayang. Tuhan Yesus, saudara, menceritakan perumpamaan ini bukan tanpa tujuan. Ia bermaksud mengajar orang-orang Farisi dan para ahli Taurat di satu pihak, dan pemungut cukai dan orang-orang berdosa di lain pihak. Latar belakangnya kita temukan dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Menanggapi hal itu, Tuhan Yesus menceritakan 3 perumpamaan. Yang pertama, domba yang hilang. Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Yang kedua, dirham yang hilang. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Dan yang ketiga, anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Inti ajarannya dari 3 perumpamaan itu. Pertama, Allah mengasihi orang berdosa. Kedua, Allah mencari dan memanggil orang berdosa. Dan ketiga, Allah menerima orang berdosa yang dengan tulus datang kepadanya. Dengan hatinya yang tergerak oleh belas kasihan, splanchnizomai, Lukas 15 ayat 20. Allah berkenan mengampuni dan memulihkan orang berdosa yang bertobat. Dalam pada itu, saudara, kita bisa membaca kisah ini dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Kita coba menyelami perumpamaan anak yang hilang dengan memasukinya sebagai sebuah dunia cerita. Dalam kesempatan ini, mari kita perhatikan kondisi keluarga, karakter tokoh-tokoh utama dalam perumpamaan anak yang hilang, dan hubungan-hubungan yang terjalin di antara mereka. Saudara, keluarga tersebut terdiri dari ayah, anak sulung, dan anak bungsu. Tidak ada tokoh ibu atau bunda. Mengapa? Kita dapat menduga dan mencandra sang ibu telah tiada. Ia telah wafat. Sang bapa atau ayah tidak menikah lagi. Mungkin cinta ayah kepada bunda, cinta seorang suami kepada istrinya begitu kuat
sehingga ia memilih dan memutuskan untuk menduda selamanya dan fokus membesarkan anak-anak buah cinta mereka berdua. Pilihan atau keputusan ini tentu saja ada konsekuensinya. Ia harus menjalankan peran ganda sebagai ayah dan ibu sekaligus. Single parent, tugas yang sama sekali tidak mudah. Jelas, saudara, sang ayah mengasihi kedua anak laki-lakinya yang sudah piatu atau tak beribu itu. Tapi agaknya ia memanjakan si bungsu. Apapun yang diminta si bungsu ia kabulkan. Akibat dimanjakan, si bungsu jadi besar kepala dan berani bersikap kurang ajar kepada ayahnya. Tak heran bila kemudian si bungsu melakukan sesuatu yang tidak patut kepada ayahnya. Betapa tidak, si bungsu meminta bagian warisannya, padahal sang ayah masih hidup, sehat walafiat, dan cakap mengelola usaha yang melibatkan sekian banyak orang kubahan. Ironisnya, saudara, sang ayah mengabulkan permintaan si bungsu. Setelah menerima bagian warisannya, si bungsu pergi dari rumah bapak, meninggalkan ayahnya. Menjual harta warisannya, ia merantau ke negeri orang, negeri yang jauh, bukan untuk bekerja atau membangun usaha agar hidup layak di negeri orang, melainkan memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Di sisi lain, saudara, sang ayah tidak begitu mempedulikan anak sulungnya. Ia bahkan tidak menunjukkan penghargaan atau apresiasi atas kerja keras si sulung. Perhatikan ayat 29. Entah, mungkin ia menganggap sudah seharusnya si sulung menjalani hidup yang keras untuk mencapai kesuksesan. Mungkin seperti dirinya, kerja keras, mendapat upah atau gaji, tanpa apresiasi atau penghargaan. Si sulung merasakan perlakuan yang berbeda dari sang ayah terhadap dirinya dan terhadap adiknya. Diam-diam si sulung merasa getir dan mengalami kepahitan. Ia kecewa kepada ayahnya dan merasa iri, bahkan benci kepada adiknya. Syahdan, setelah menjalani kehidupan yang hedonistis, si bungsu terjerumus ke dalam penderitaan dan kehinaan. Menderita, ia jatuh miskin, melarat dan kelaparan. Hina, ia menjadi penjaga babi-babi ternak. Padahal bagi orang Yahudi, babi adalah hewan najis. Dalam kelaparannya, ia sampai ingin makan pakan babi. Tapi majikan dan para mandor tidak mau memberinya. Seakan mereka berkata, lebih baik kau yang mati daripada babi-babi ini kurang makan. Berkubang dalam penderitaan dan kehinaan akibat pilihannya sendiri yang sembrono, si bungsu menyadari kesalahan-kesalahannya, saudara. Ia sadar bahwa ia telah menjadi anak durhaka. Ia mengerti bahwa penderitaan dan kehinaannya adalah akibat dari sikapnya yang arogan dan mendurhaka kepada ayahandanya. Ia sadar bahwa bahkan orang-orang upahan ayahnya,
buruh-buruh di ladang, perkebunan, dan peternakan ayahnya. Hidup sejahtera. Mereka bekerja pada seorang juragan yang budiman. Tapi lihat keadaan anak bungsunya yang durhaka ini. Dalam kesadarannya, saudara, si bungsu bertekad untuk datang kepada ayahnya. Bukan sebagai anak, tetapi sebagai orang yang ingin melamar pekerjaan kepada seorang tuan tanah yang kaya raya dan budiman. Itu berarti menjadi buruh atau orang upahannya. Si bungsu pun bangun. Ia menempuh perjalanan untuk menjadi buruh atau orang upahan ayahnya. Pendek kata, singkat cerita, perjalanan panjang dari negeri yang jauh itu telah membawa kakinya kian dekat dengan rumah ayahnya. Dari kejauhan, sang ayah rupanya telah melihat kedatangan si bungsu. Esplagniste, dari kata splagni somai. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sebagai seorang bapa, ia merasakan kesengsaraan anaknya. Itulah artinya splagni somai. Turut merasakan penderitaan atau kesengsaraan. Tanpa menunggu si bungsu tiba di hadapannya, orang tua itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 20b. Dalam teks Yunani kita membaca Dramon epepesen, epiton trachelon auto, kai katephileisen auton, yang bisa kita terjemahkan secara harfiah dengan berlari ia jatuh pada leher anaknya dan menciumnya. Itu membayangkan dalam benak kita si anak bungsu berjalan terbungkuk, mungkin karena sudah kehilangan tenaga. Mungkin karena malu tak kuasa memandang wajah ayahnya. Mungkin juga karena kedua-duanya. Perlakuan ayah, perlakuan itu membuat si bungsu terharu sekaligus merasa tidak layak. Bapa, ia mengaku, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ia menyadari siapa dirinya sekarang. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Sikap dan ucapan si bungsu, saudara, menghadirkan dua macam gambar di benak sang ayah. Gambar pertama adalah si bungsu di masa lalu. Anak yang arogan, manja, kurang ajar, dan suka memaksakan kehendak. Gambar kedua adalah si bungsu yang ada di hadapannya sekarang. Anak yang telah belajar dari kesengsaraan akibat pilihannya sendiri yang sembrono. Pelajaran mahal yang membawanya ke dalam pengakuan akan kedurhakaan. Aku telah berdosa. Pelajaran mahal yang membawanya ke dalam kesadaran tentang siapa dirinya di hadapan sang ayah. Aku tidak layak disebutkan anakmu. Jelas bagi sang ayah, saudara, si bungsu telah berubah. Ia telah mati dan menjadi hidup kembali. Artinya si bungsu telah mati dengan watak dan sikap-sikap masa lalunya yang buruk. Tapi sekarang ia telah hidup kembali dengan karakter dan sikap-sikap yang baru. Ia telah hilang dan didapat kembali.
Artinya si bungsu telah hilang dengan hidupnya yang lama, tapi sekarang telah kembali dengan hidupnya yang baru. Betapa hati ayah kebak pingah berlimpah dengan sukacita dan kegembiraan. Ia pun menerima si bungsu bukan sebagai orang upahan, melainkan sebagai anak. Tandanya, sang ayah memerintahkan hamba-hambanya untuk memakaikan jubah terbaik kepada si bungsu, mengenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lebih jauh, ia menggelar tasyakuran berupa perjamuan anak lembu Tambun, lengkap dengan orkes yang memainkan lagu-lagu mengiringi tarian. Sebagai majikan yang budiman, tak lupa ia mengajak para buruh dan hamba-hambanya ikut menikmati pesta itu. Marilah kita makan dan bersukacita, ajaknya. Ayat 23. Sementara itu, saudara, si sulung sedang bekerja di ladang seharian dari pagi hingga petang. Manakala ia berjalan pulang, kedengaranlah olehnya bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26. Demi mengetahui apa yang telah terjadi dari seorang hamba, informasi itu, bangkitlah kemarahannya. Dirasakannya kekecewaan yang mendalam kepada ayahnya. Dirasakannya pula kebencian kepada adiknya. Walhasil ia tidak mau masuk, tidak mau bergabung dalam pesta yang digelar sang ayah untuk adiknya itu. Mengetahui hal itu, saudara, sang ayah segera menemuinya. Tanpa tedeng aling-aling, si sulung mengungkapkan kemarahan yang berpangkal pada kekecewaan dan kebencian itu. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku, katanya. Ia merasa tidak dipedulikan. Ia merasa tidak pernah dihargai oleh ayahnya. Kesetiaannya, kerja kerasnya, seakan tiada arti selain sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Oh, betapa ia kecewa kepada ayahnya. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, sambungnya. Maka bapa menyembelih anak lembu Tambun itu untuk dia. Saudara, si sulung merasakan suatu ironi, yakni sambutan hangat sang ayah kepada seorang anak durhaka. Bukankah itu menunjukkan favoritisme yang cetok welo-welo? Aku yang berbakti kepadamu tidak kau pedulikan. Anak durhaka itu kau sambut dengan pelukan mesra dan pesta pora. Sungguh dia benar-benar anak Bapa, belahan jiwa Bapa, satu-satunya berharga bagi Bapa. Saudara, dalam perkataan anaknya yang penuh amarah itu, sang ayah merasakan kepahitan anak sulungnya. Ia tahu bahwa untuk sekian lama si sulung telah memendam kekecewaan terhadap dirinya sebagai seorang ayah dan kebencian kepada adiknya si bungsu. Sang ayah segera menyadari bahwa dirinya lah yang telah menjadi penyebab utama kepahitan itu.
Sikapnya yang pilih kasih pada kedua anaknya. Di satu pihak memanjakan si bungsu, apapun alasannya. Dan di pihak lain ketidakpeduliannya kepada si sulung, apapun alasannya, adalah akar dari kepahitan si sulung. Juga akar dari arogansi dan sikap kurang ajar, bahkan durhaka dari si bungsu. Betapa sang ayah sangat menyesali sikapnya kepada si bungsu dan si sulung. Mengertilah ia sekarang bahwa ia telah melakukan kesalahan yang besar. Dengan kesadaran itu, saudara, sang ayah berkata kepada si sulung yang terluka, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ayat 31. Disebutnya si sulung anakku, sebuah panggilan sayang yang mengungkapkan pengakuan bahwa ia adalah anaknya sendiri, darah dagingnya. Jadi bukan hanya si bungsu, si sulung pun anaknya, buah cintanya bersama mendiang istrinya, yang sudah selayaknya disayangi seperti si bungsu. Dikatakannya juga, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Sebuah perkataan yang menyiratkan, oh betapa berharga dirimu bagiku, anakku. Sekian lama aku telah mengabaikan dirimu, tidak mempedulikanmu, tidak menghargai kasih, kesetiaan dan pengabdianmu. Tapi engkau tidak pernah meninggalkan ayahmu ini. Kendati aku telah mengecewakanmu, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Sebuah pengakuan tulus yang menggetarkan hati. Sang ayah juga berkata, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tersirat, nikmatilah nak. Bukan hanya adikmu, engkau pun boleh menikmatinya. Engkau berhak atas segala kekayaanku. Bukankah melalui pengabdianmu aku bisa memiliki yang ada pada saat ini? Ini suatu pernyataan bahwa di mata sang ayah, si sulung sama berarti dan sama berharganya dengan si bungsu. Sang ayah telah bertobat dari favoritisme. Sang ayah telah tiba pada kasih sayang yang adil kepada kedua anaknya. Tentu sang ayah berharap kiranya si sulung percaya bahwa sebagai bapa ia telah menyadari kesalahan dan benar-benar memperbaiki sikapnya. Lebih jauh ia berharap menghapus kepahitan dan memupus kekecewaan si sulung kepada dirinya. Setelah berupaya memperdamaikan si sulung dengan dirinya, sang ayah berusaha mendamaikan si sulung dengan si bungsu adiknya. Kita patut bersukacita dan bergembira, katanya, sebab adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, sambungnya. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oh, sang ayah, saudara, berupaya meyakinkan anak sulungnya bahwa adiknya telah menjadi manusia baru. Lebih jauh, ia mengharapkan si sulung tidak lagi membenci si bungsu. Ia berharap si sulung menerima si bungsu sebagai saudara dan sebagai sesama anak bapa. Apakah upaya sang ayah mendamaikan si sulung dengan dirinya dan si bungsu berhasil, saudara? Apakah si sulung menerima pertobatan ayah dan pertobatan adiknya seperti sang ayah menyambut gembira adiknya sebagai manusia baru? Kisah berakhir terbuka yang menjadi pertanyaan sekaligus tantangan bagi orang-orang yang pernah
dipahitkan, dikecewakan, dan disesaki dengan kebencian kepada para pelaku yang kemudian dengan tulus ingin menempuh jalan yang baru dalam kehidupan mereka. Akhirnya saudara, dari kisah seorang ayah dan dua anaknya ini, pertama-tama kita belajar tentang ketidaksempurnaan bahkan dosa-dosa manusia. Sekaligus kesediaan untuk menyadari kesalahan, kesediaan untuk bertobat dengan melakukan koreksi besar kepada diri sendiri dan memperbaikinya. Yang kedua, kita belajar tentang kesediaan untuk menyambut ketulusan orang-orang yang bertobat dan ingin menempuh jalan hidup yang baru. Bersedia mengampuni dan berdamai dengan mereka, menikmati hubungan yang baru dengan mereka. Yang ketiga, kita belajar tentang perlunya hikmat dalam cinta atau kasih sayang. Hikmat, saudara, adalah kemampuan untuk memilah dan memilih yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, dan yang berguna dari yang tak berguna. Dengan hikmat, kasih sayang menggandeng disiplin, bahkan kemarahan yang membangun. Dengan hikmat, kasih sayang kita akan membangun, mendewasakan pribadi-pribadi dalam keluarga kita. Tanpa hikmat, kasih sayang akan memanjakan, permisif serba mengizinkan, serba membolehkan, namun pada akhirnya merusak bahkan menghancurkan orang yang kita kasihi. Inilah penggalian dan permenungan kita atas kisah seorang ayah dan dua anaknya. Terpujilah Allah